Baik, Bu. Kita jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Oke. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, membantu kita supaya kita mengerti pelajaran hari ini. Saya minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan cek absennya. Cek absen. Angel Nur, Ada, Bu. Amelia, Ada, Bu. Cristiano, Ada, Bu. Citra. Ada, Bu. Oke. Yang tidak hadir hari ini siapa? Sebenarnya, Bu. Oke, satu orang ya yang tidak hadir hari ini. Oke. Kita akan memulai pelajaran kita. Oke. Jadi kompetensi pelajaran kita, kompetensi dasar pelajaran kita hari ini, yang pertama, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan Yesus Kristus. Yang kedua, Bersedia mengampuni orang lain. yang ketiga, Menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. yang keempat, Membuat karya dan menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. indikator, mengimani pengampunan dan Penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus melalui lagu. yang kedua, Menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. yang ketiga, Menjelaskan arti mengampuni. yang berikut, Memberikan perilaku manusia yang telah diselamatkan dan berdoa permohonan supaya Allah mengampunkan sendiri dan sesama. oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami arti Mengampuni. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara Mengampuni. Yang berikut, peserta didik dapat menjelaskan manfaat mengampuni dan Diampuni. terus yang berikut apa? Peserta didik dapat Menyebut bahwa kita dan dunia yang digelarkan mengampuni. Oke. Jadi pelajaran yang kita akan bahas pada pagi hari ini tentang indahnya Mengampuni. Jadi kita akan belajar bagaimana tentang indahnya Mengampuni. Jadi bahan Alkitab yang kita akan belajar hari ini dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14. Yang berikut dari kitab Matius 6
Oke, Ibu akan tanya, siapa yang pernah dengar nama Nelson Mandela? Tidak pernah. Oke, Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan. Pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi Nelson Mandela ini dia dipenjara selama 20 tahun. Jadi selama dia berada di dalam penjara pada saat itu, dia diperlakukan dengan tidak baik oleh kepala penjara itu. Jadi setelah dia keluar dari penjara, dia mencalonkan diri untuk menjadi presiden di Afrika Selatan pada saat itu, dan dia terpilih sebagai presiden Afrika Selatan. Dan salah satu siapa yang pernah dengar nama Nelson Mandela? Tidak pernah. Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil pada waktu itu. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan sehingga terpilih sebagai presiden. Orang pertama yang diundang untuk berkenalan bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Lalu Nelson Mandela menjawab seperti ini, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, maka kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Jadi dari sikap Nelson Mandela ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Walaupun dia pernah diperlakukan dengan tidak baik, tetapi dia tetap membuka hati untuk mengampuni orang yang pernah memperlakukan dia dengan tidak baik. Jadi ketika dia sudah menjadi orang nomor 1 di Afrika Selatan, dia memanggil ajudannya, memerintahkan ajudannya untuk memanggil kepala penjara itu, mengundang kepala penjara itu, dan setelah kepala penjara itu datang makan bersama dengan Nelson Mandela, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Nelson Mandela memeluknya, menjamunya dengan makanan yang enak, memperlakukannya dengan baik, dan hubungan yang dulunya yang tidak baik akhirnya menjadi baik. Itulah sikap karakter yang dilakukan oleh seorang Nelson Mandela kepada kepala penjara itu. Jadi mengampuni berarti apa? Membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Jadi ini pengertian mengampuni. Yang pertama apa? Artinya Memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan orang lain. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang lain, tidak boleh lagi mengungkit kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kita. Yang berikut, mengampuni dan memaafkan yang berikut apa? Kita melepaskan diri kita dari amarah, dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Oke. Yang berikut, penyebab orang sulit mengampuni yang pertama apa? Kepahitan. Bukan berarti kelakuan yang tidak baik. Yang berikut, manfaat mengampuni. Berdoa. Cara agar dapat mengampuni. Yang pertama apa? Berdoa agar Kudus bekerja dalam hati untuk belajar mengampuni dan meminta pengampunan. Yang kedua, membaca firman Tuhan
kita manusia. Dan tokoh dunia itu yang kita pelajari barusan tadi yaitu Nelson Mandela. Sedangkan tokoh Alkitab kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Bagaimana dia diperlakukan oleh saudaranya, dia dibuang dalam sumur, dia dijual sampai dia menjadi penguasa di Mesir. Dan setelah terjadi kelaparan di Kanaan pada waktu itu, saudaranya datang untuk memberi makanan. Singkat cerita, dia bertemu dengan saudaranya dan memberi maaf kepada saudaranya, memeluk saudaranya. Dan itu adalah salah satu contoh yang kita perlu tiru dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, bagaimana dia mengampuni saudaranya walaupun mereka pernah memperlakukannya dengan tidak baik. Yang berikut, manfaat mengampuni. Yang pertama apa? Memperbaiki dan mempererat hubungan yang rusak akibat amarah dendam dan konflik yang telah terjadi. Yang berikut, Membebaskan diri dari dampak Indonesia dan berjalan dari dampak sejahtera. yang berikut akan memberi efek bagi Baik bagi kesehatan khususnya memperbaiki tekanan darah, suhu dan lain-lain. memperbaiki hubungan sosial antar sesama baik dalam kehidupan rumah tangga juga hubungan Bermasyarakat. Oke, coba adik-adik lihat di sini efek dari amarah itu. Kalau kita marah, efeknya apa? Darah menjadi kental dengan cepat. Darah meningkat menjadi 130 sampai 110. Yang berikut apa? Gula darah meningkat, paru-paru memompa oksigen lebih cepat. Perut bagian tengah menjadi sakit. Ini efek dari apa? Dari amarah. Jadi seperti poin yang pertama itu tadi, kita harus membuang amarah itu supaya apa? Supaya tekanan darah kita itu tidak naik, supaya metabolisme tubuh kita tuh baik. Jadi manfaat mengampuni itu adalah salah satunya mengampuni. Kita harus mengampuni orang supaya kita tidak mengalami hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi. Yang berikut, efek dari mengampuni itu apa tadi? Hubungan yang sudah rusak itu akan baik kembali. Yang berikut, memperbaiki hubungan sosial dengan sesama. Ini ada gambar, coba perhatikan gambar itu. Dan tidak hanya dengan tetangga atau dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi di dalam rumah tangga juga harus ada hubungan yang harmonis. Oke. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Bagaimana tanggapan kalian atau pemahaman kalian tentang mengampuni? Oke, milih. Menurut saya tentang mengampuni itu adalah kita mengampuni seseorang dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Oke, berikan tepuk tangan di sini. Siapa lagi? Oke, Christian. Menurut saya mengampuni adalah memaafkan seseorang. Oke, berikan tepuk tangan. Sebenarnya kalau itu benar ya. Jadi mengampuni itu adalah kita harus apa? Memaafkan orang lain dengan tulus hati ya. Oke. Kesimpulan, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita mencapai pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Aku rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan kita sakiti. Banyak orang masih sebenarnya sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang jika mengandalkan kemampuan diri sendiri sulit mengampuni kesalahan orang lain itu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Jadi Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan kepada kita selama dia berada di dunia sampai dia naik ke surga. Dia sudah menunjukkan semuanya itu bagaimana dia mengampuni orang yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa belajar dari tokoh dunia tadi seperti Nelson Mandela. Atau kita siapa lagi tadi? Yusuf.
Kristen yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi dari kitab Matius pasal 6 ayat 14 Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu dikatakan apa? Kita harus mengampuni orang lain supaya Bapa di surga juga mengampuni kita. Jikalau kita tidak mengampuni orang lain, maka kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Begitu. Oke. Ibu akan kasih pertanyaan kepada kalian. Langsung jawab ya. Ya, Bu. Oke. Ibu akan kasih pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, pengertian mengampuni. Siapa mau jawab? Pengertian mengampuni. Oke. Tessa. Menurut saya mengampuni adalah kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi itu lagi. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tessa. Penyebab orang sulit mengampuni itu apa? Kepahitan. Oke, berdiri. Penyebab orang sulit mengampuni itu apa? Kepahitan, luka batin, dan perlakuan yang tidak baik. Oke, berikan tepuk tangan untuk diri. Yang berikut. Dan teladan Yesus dan tokoh Alkitab serta tokoh-tokoh dunia. Oke, berikan. Oke, yang berikut. Manfaat mengampuni. Siapa menjawab? Oke. Sebagai tanggapan atas perintah Allah dalam diri Yesus Kristus yang lebih dahulu memberi teladan dan mengampuni dan yang rela memberi dirinya disalibkan dan mengampuni dosa-dosa manusia, memperbaiki dan mempererat hubungan yang rusak akibat amarah, dendam, dan konflik yang telah terjadi, membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Oke. Jadi jawabannya semua benar ya. Terima kasih untuk jawabannya. Semuanya sudah menjawab dengan baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengampuni. Jadi ibu akan kasih kalian tugas tentang doa. Jadi nanti ibu akan kasih tugas ini dan minggu depan kalian kumpul tugas itu. Jadi kalian tulis doa yang intinya kamu memohon pengampunan dari Allah, juga memohon ampun atas semua kesalahan yang telah kamu perbuat pada sesama maupun Tuhan. Jadi kalian tulis itu doa dan minggu depan kalian kumpul. Oke. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Saya ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Jadi sebelum doa itu kita menyanyi satu lagu baru
telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Tiba saatnya kami mau pulang, tuntun dan sertai kami dari awal, dari sekolah hingga ke rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan untuk